Halo teman-teman, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi setelah kemarin kita membahas mengenai dividen investing di saham Bank BRI, kali ini kita akan membahas dividen investing di saham Bank Mandiri ya guys ya, dengan kode saham BMRI. Nah, di Indonesia ini ada 4 bank besar. Di antaranya ada 3 bank BUMN, yaitu Bank BRI, lalu ada Bank Mandiri, dan juga Bank BNI. Sedangkan untuk bank swasta yang terbesarnya itu ada Bank BCA ya guys ya, dengan kode BBCA. Sebenarnya ini bisa menjadi alternatif buat teman-teman berinvestasi di saham perbankan terbesar di Indonesia. Nah, misalkan seperti ini. Bank BRI-nya misalkan sedang all time high atau harganya ini sedang di atas gitu ya. Nah, otomatis ketika teman-teman belinya di atas, ini ada kemungkinan nantinya akan sedikit terkoreksi gitu. Jadi teman-teman seharusnya itu membeli ketika harga sahamnya dia sedang di bawah atau berada di area support. Itu untuk pembelian yang paling bagus ya gitu. Jadi kalau misalkan nantinya harga sahamnya ini naik, teman-teman di portofolio itu nantinya akan terlihat hijau dan mental teman-teman juga akan selalu terjaga gitu guys ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belinya di atas, itu ada kemungkinan dia akan terkoreksi. Tapi sebenarnya untuk investasi jangka panjang itu teman-teman harusnya sudah belajar untuk santai. Beli lalu ya udah teman-teman bekerja seperti biasa gitu guys ya, agar tidak terlalu sering memperhatikan portofolionya karena memang untuk saham itu dia ada naik turunnya gitu guys ya. Nah, saya akan sedikit memperlihatkan kepada teman-teman sebagus apa sih saham Bank Mandiri ini. Nah, jadi ada update berita ya guys ya dari CNBC Indonesia ini sebenarnya di bulan lalu, tapi kita akan sedikit mengulas ya guys ya biar menjadi gambaran buat teman-teman sebagus apa sih saham Bank Mandiri ini. Jadi direksi Bank Mandiri ini ternyata kompak borong saham Bank Mandiri dan segini nilainya ya dilansir dari CNBC Indonesia. Sejumlah anggota direksi PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI kompak memborong saham Bank Plat Merah ini. Mereka adalah Timothy Utama dan Agus Dwi Handaya yang kompak melakukan aksi pembelian pada tanggal 4 Agustus 2023 lalu. Timothy selaku Direktur Teknologi Informasi BMRI membeli sebanyak 100.000 saham dengan harga pembelian Rp5.775 per lembar sahamnya. Ini tipe ya guys ya, di beritanya ini tipe. Tadi sudah saya hitungkan. Nah, jadi Pak Timothy ini beli 100.000 saham Bank Mandiri ya dengan harga pembelian per sahamnya itu Rp5.775 dan harga per lotnya berarti Rp577.500. Dan juga setelah ditotal ya, Pak Timothy ini menggelontorkan sebanyak 5,77 miliar untuk transaksi ini. Nah, kalau misalkan direktur dari Bank Mandiri ini juga membeli saham Bank Mandiri, saya rasa Pak Direktur pun ternyata ini sangat optimis gitu ya dengan usahanya Bank Mandiri ini dan dinilai sangat bagus gitu. Kalau misalkan usahanya tidak bagus, ya mana mungkin direkturnya mau beli sahamnya sendiri gitu. Otomatis ketika ada direksi yang membeli saham, nah itu dia yakin dengan perusahaannya. Dan di video kali ini kita akan khusus ya membahas untuk dividen investing di saham Bank Mandiri. Berapa sih modal yang harus kita butuhkan ya untuk berinvestasi di saham Bank Mandiri dan nantinya kita bisa bebas finansial hanya dengan mengandalkan dividennya dari saham perbankan ini. Nah, kita akan ulas ya guys ya untuk fundamental dari Bank Mandiri Persero Tbk. Bank Mandiri ini juga termasuk ke dalam sektor perbankan atau finance dan ini juga tidak termasuk ke dalam indeks saham syariah. Jadi buat teman-teman yang ingin hanya membeli saham syariah, nantinya ada pilihan ya seperti BRIS Bank BSI Indonesia itu juga salah satu termasuk ke dalam perbankan syariah ya. Selain itu ada BTPS gitu ya, Bank BTPN Syariah itu juga termasuk ke dalam indeks syariah. Nah, tadi kan kita lihat ya di berita, ini kan Agustus ya beritanya. Kita lihat Pak Timothy ini beli ketika harganya 5.775 per lembar saham. Nah, per hari ini guys ya di September ya 18 September 2023 harga dari Bank Mandiri ini sudah naik ke level 5.925. Bahkan kemarin itu sempat naik ke level 6.100.
Jadi uang nih Pak Direktur ya, uang Pak Direktur yang tadi modalnya ini hanya 5,77 miliar, itu sudah naik guys ya menjadi 5,9 miliar. Bahkan sempat naik menjadi 6,1 miliar rupiah dan ini angka yang sangat fantastis ya guys ya dari kenaikan harga saham. Nah, itulah gambaran ya, sedikit gambaran. Jadi ketika harga saham naik, itu kita mendapatkan keuntungan yang disebut dengan capital gain. Kalau misalkan kita investasi jangka panjang nih, kita akan dapat dua keuntungan. Yang pertama dari dividen yang dibagikan per tahun, dan yang kedua kita akan dapat keuntungan berupa capital gain, yaitu dari kenaikan harga saham yang kita beli ya guys ya, seperti itu. Kita akan langsung lihat untuk net income-nya ya, pendapatan bersih dari Bank Mandiri ini berapa sih gitu ya. Untuk kuartal 1 ya di tahun 2023, pendapatan dari Bank Mandiri ini 12,5 triliun ya guys ya. Sedangkan untuk kuartal 2 2023 di pertengahan tahun ini naik ya guys ya menjadi 12,6 triliun guys. Jadi ada kisaran kenaikan laba ya, kenaikan laba bersih dari Bank Mandiri ini sebanyak 100 miliar gitu. 122 miliaran ya guys ya. Lalu kita akan melihat untuk rasio keuangannya. Nah, di sini kita bisa melihat untuk cash-nya ada 27,6 triliun, lalu total asetnya ini 1.963 triliun rupiah, dan total liabilitas yaitu 1.708 triliun. Total liabilitas di saham perbankan ini bukan maksudnya Bank Mandiri ini menghutang ke orang, bukan ya guys ya. Ini adalah total uang nasabah yang dititipkan di Bank Mandiri. Nah, jadi ketika teman-teman menabung ke Bank Mandiri, ini menjadi total liabilitas. Kalau misalkan Bank Mandiri ini kan menyalurkan gitu, menyalurkan kredit kepada para nasabah yang mengajukan pinjaman kredit seperti itu. Baik nasabahnya dari perorangan atau dari perusahaan ya, karena banyak sekali perusahaan juga itu banyak yang pinjam uang ke bank guys ternyata. Dan perbankan ini dapat keuntungan dari bunga dan juga biaya layanan atau jasanya gitu. Makanya tidak termasuk ke dalam indeks syariah ya guys ya. Nah, di sini jadi kenapa sih kok perbankan ini kemarin Bank BRI itu liabilitasnya atau hutangnya tinggi, Bank Mandiri juga hutangnya tinggi, dan sekali lagi saya jelaskan ini bukan hutang karena pinjaman, akan tetapi ini adalah uang dari nasabah yang diputarkan gitu guys ya, yang diputarkan untuk pembiayaan kredit nasabah lainnya. Jadi misalkan si A nabung 1 miliar. Nah, besoknya ada si B pinjam uang 1 miliar. Nah, itu kan diputar dan nantinya si B ini mencicil pembayaran kreditnya gitu guys ya, atau pembayaran hutangnya seperti itu. Nah, untuk total ekuitasnya atau modal kerjanya ini ada 231 triliun ya guys ya. Jadi sangat-sangat besar nih untuk rasio dari total ekuitas dan juga cash dari Bank Mandiri ini. Lalu kita akan lihat untuk profitabilitasnya, gross profit margin-nya 67,97%, operating profit margin atau OPM 47,12%, dan net profit margin sebanyak 34,76%. Jadi untuk net profit margin-nya ini sangat tinggi ya guys ya untuk sektor perbankan ini di Bank Mandiri. Ternyata laba bersih atau net profit margin setelah dikurangi beban-beban dan biaya operasional itu masih ada profit bersih sebanyak 34,76%. Ya, lebih dari 50%-nya gross profit margin-nya gitu guys ya. Jadi kemungkinan besar memang ada efisiensi ya dari operasional Bank Mandiri ini. Lalu kita akan melihat untuk dividennya. Nah, dividen terakhir yang dibagikan oleh Bank Mandiri ini di 27 Maret 2023 ya, pertengahan tahun lalu, itu Rp264 per lembar saham atau Rp26.400 per lotnya. Dengan dividen yield sebanyak 4,47%. Gitu guys ya. Lalu kita akan melihat untuk pembayaran dividennya. Apakah sangat rutin bagi dividen ya? Ini di sini diperlihatkan ya guys ya, untuk pembayaran dividen dari Bank Mandiri ini ternyata sangat-sangat rutin guys ya membagikan dividen dari tahun 2009, 2010 sampai dengan 2023 lalu ya guys ya. Ini sangat rutin bagi dividen. Jadi ini termasuk saham dengan kriteria dividen investing ya. Kita hanya berinvestasi
terhadap saham-saham yang rutin bagi dividen gitu, guys. Lalu kita akan lanjut kepada seasonality. Nah, di bulan September ini ada kecenderungan untuk saham Bank Mandiri bisa turun gitu, guys ya. Nanti kita akan lihat chartnya seperti apa, apakah memang sedang di harga bawah atau memang sedang naik. Nah, untuk di bulan September ini ada kecenderungan turun ya. Kemarin juga sempat turun, tapi memang turunnya itu tidak banyak. Eh, Saham-saham perbankan itu bisa turun dalam itu karena ada misalkan berita negatif mengenai ekonomi. Nah, itu baru yang bersifat global atau nasional. Nah, itu baru bisa menurunkan harga saham Bank Mandiri. Tapi kalau misalkan hanya ada berita buruk yang bisa dibilang kecil, itu saya rasa tidak akan menggoyahkan gitu ya harga saham Bank Mandiri ini kalau misalkan berita buruknya itu ya tidak terlalu besar gitu ya untuk kasusnya. Nah, di bulan September ini ada kecenderungan untuk turun dan di bulan Oktober sampai bulan Desember ini kecenderungannya naik ya guys ya, meskipun memang puncak-puncaknya ini ternyata kenaikan dari saham Bank Mandiri ini naiknya di bulan Oktober guys ya. Seperti itu. Ya hampir 100% ada kenaikan guys untuk bulan Oktobernya. Nah, berarti timing yang paling tepat untuk beli saham Bank Mandiri adalah di bulan September gitu. Kita akan langsung melihat untuk chartnya ya guys ya. Nah, secara chart di sini sempat turun guys kemarin ya untuk Bank Mandiri ini ke level 5.700-an ya, 5.800-an kemarin sempat turun. Akan tetapi naik lagi menjadi 5.925 ya di hari ini. Nah, ini kan harga sahamnya naik turun ya, tapi teman-teman bisa melihat di sini bahwa kenaikan dan penurunan saham Bank Mandiri ini memang tidak terlalu signifikan gitu guys. Jadi turun sedikit, naik juga ya bertahap gitu guys ya. Nah, lalu Bank Mandiri ini di tanggal 5 September 2023 ini mencatatkan all time high atau area tertingginya selama ada di bursa efek ya guys ya, yaitu di harga 6.150. Nah, just information ya buat teman-teman bahwa Bank Mandiri ini sudah stock split ya guys ya. Stock split itu adalah harga saham itu menjadi lebih kecil nominalnya, jadi seperti dibagi gitu ya. Kemarin itu stock split di harga 9.000 lalu dibagi dua menjadi 4.500-an dan lalu naik ke 5.000, naik juga ke 6.150 untuk area all time high-nya gitu guys ya. Nah, jadi apakah Bank Mandiri ini masih dibilang murah? Kita akan lihat ya guys ya untuk sebaran data dari Bank Mandiri ini ya dalam jangka waktu 1 tahun. Untuk Bank Mandiri ini pernah mencapai area terendah di 4.612 ya, ini ketika ada berita ya mengenai bangkrutnya bank di Amerika Serikat gitu. Tapi sebenarnya itu tidak terlalu berdampak untuk bank di Indonesia karena bank di Indonesia ini masih sangat sehat gitu guys ya. Lalu, harga tertinggi yang pernah dicapai oleh Bank Mandiri ini di level 6.100-an. Lalu untuk harga saat ini di 5.925. Jadi dari sebaran data dalam jangka waktu 1 tahun untuk posisi dari Bank Mandiri saat ini ada di persentil 88 ya guys ya. Memang ini termasuk high risk ya, memang termasuk high risk, tapi masih ada upside untuk bisa naik ya guys ya untuk Bank Mandiri ini kalau misalkan memang di bulan Oktober nanti akan naik tinggi. Jadi total jadi target price yang bisa kita beli untuk Bank Mandiri ini ada di bawah 5.900-an. Lebih murah kalau misalkan lebih turun daripada harga 5.900, ini berarti harga saham Bank Mandiri ini semakin menarik guys ya untuk dibeli. Nah, lalu kita melihat juga untuk fear and greed-nya di sini masih netral ya guys ya. Jadi kemungkinan besar Bank Mandiri ini masih akan konsolidasi aja nih di harga 5.900 sampai 5.800-an seperti itu. Lebih rendah teman-teman beli harga saham Bank Mandiri ini berarti lebih bagus average-nya gitu guys ya. Jadi jangan takut untuk beli saham perbankan di Indonesia di harga murahnya ya. Lalu kita akan lanjut ke dividend for living. Dividend for living ini adalah target kita ya mengumpulkan modal sampai berapa sih kita harus mengumpulkan modal agar kita bisa financial freedom hanya dari dividen. Memang kalau misalkan kita hanya melihat angka-angka yang besar ini
terlihat agak mustahil gitu guys ya, tapi sebenarnya tidak ada yang mustahil selama kita terus bekerja keras dan juga berdisiplin ya dalam berinvestasi saham. Nah, kita akan ilustrasikan ya guys ya. Ketika teman-teman ingin income 5 juta per bulan, ini standar UMR atau upah minimum regional yang ada di Indonesia ya. Rata-rata 5 juta per bulan, ada yang lebih tinggi sedikit, ada yang lebih rendah. Juga tergantung dari posisinya gitu. Kalau posisinya direktur di BUMN ya kemungkinan besar akan 2 digit ya untuk gajinya. Nah, jadi ini UMR rata-rata pekerja di Indonesia adalah 5 juta per bulan. Kalau misalnya teman-teman pengen income 5 juta per bulan hanya dari dividen tanpa bekerja, ini berarti total dividen yang harus didapatkan oleh teman-teman dalam jangka waktu 1 tahun adalah 60 juta di saham Bank Mandiri ya dengan dividen yield 4,47%, maka modal investasi yang diperlukan adalah 1,3 miliar rupiah gitu. Nah, lalu kalau misalkan teman-teman pengen double nih 10 juta per bulan gitu ya, pengen 10 juta per bulan kalau misalkan teman-teman masih ada cicilan mobil, masih ada cicilan rumah gitu ya. Nah, total dividen per tahun yang harus didapatkan adalah 120 juta. Dengan dividen yield 4,47%, maka modal yang diperlukan adalah 2,6 miliar rupiah. Dan begitupun kalau misalkan mendouble gitu ya untuk income menjadi 20 juta per bulan, berarti total dividen yang harus teman-teman dapatkan dalam jangka waktu 1 tahun itu 240 juta rupiah gitu dan modalnya 5,3 miliar. Nah, kemarin juga sempat ada salah satu viewers yang bertanya gitu ya, uh, mau dikasih modal 1 miliar dan ingin berinvestasi di perbankan. Nah, saya rasa memang untuk angka 1 miliar itu jumlah yang sangat banyak ya guys ya. Apalagi misalkan dituntut untuk harganya itu selalu naik. Nah, saya sarankan sih untuk teman-teman yang misalkan memiliki modal besar gitu ya dan ingin berinvestasi, untuk awal-awal investasi dulu di saham perbankan Indonesia ya, meskipun belum syariah, tapi silakan teman-teman dianalisa lagi ya apakah cocok gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita melihat angka-angka ini 1,3 miliar, 2,6 miliar, 5,3 miliar, ini sebenarnya uang teman-teman yang sudah mencapai level cash miliaran ya, baik itu cash ataupun investasi ya dengan jumlah miliaran, ini sebenarnya udah udah santai lah guys ya. Meskipun tidak bekerja, meskipun misalkan kerjanya pun hanya sebisanya, santai-santai, ini sebenarnya udah bisa menafkahi kehidupannya, bahkan bisa menafkahi keluarganya hanya dari dividen investasi berdividen gitu ya, investasi di saham yang berdividen. Ini sebenarnya udah bisa menghidupi biaya kesehariannya gitu. Nah, jadi bagaimana Kak kita mencapai level gitu ya di nominal miliaran ini? Sebenarnya tidak ada yang mustahil ya guys ya, baik itu dari sisi privilege ataupun kesempatan, selama kita terus bekerja keras dan berdisiplin dalam investasi saham. Misalkan gini, teman-teman di tahun pertama itu rutin terus menyisihkan sebagian penghasilan teman-teman, baik itu dari bisnis ataupun dari pekerjaan untuk berinvestasi saham. Nah, misalkan sudah setahun nih, teman-teman udah dapat berapa lot tuh dalam jangka waktu 1 tahun, itu kan nanti akan langsung dapat dividen gitu guys ya ketika pertengahan tahun biasanya. Nah, ketika teman-teman sudah mengkoleksi sahamnya dan dapat dividen, itulah yang dinamakan compounding interest gitu. Misalkan nih teman-teman punya 10 lot saham, lalu teman-teman dapat dividen setara dengan 1 lot saham, berarti kan lot teman-teman itu sebenarnya bukan 10 lagi, tapi menjadi 11 gitu. Kalau setahun ya berarti misalkan 12 lot ya. Terus teman-teman dapat dividen setara dengan 1 lot saham, berarti kan menjadi 13 lot. 13 lot ini teman-teman nabung lagi dan berarti nantinya bukan 24 lot gitu, menjadikan tapi menjadi sekian belas lot. Nah, ini yang dinamakan efek bola salju.
di mana ketika modal itu digulung-gulung terus, ini akan semakin membesar dan semakin membesar lagi. Apalagi ketika harga saham perbankan ini terus-terus naik, modal teman-teman juga akan terus berlipat-lipat gitu guys ya. Jadi saya rasa sih untuk modal ratusan juta sampai miliaran, ini bisa kita capai ya, mungkin dalam 5 sampai 10 tahun kita harus punya target gitu guys ya, agar bisa mengumpulkan modal investasi ini untuk di hari nanti kita bisa financial freedom seperti itu guys ya. Oke guys, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you for watching ya. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.